So we'll start. So let me introduce you to the panelists this time. So before we introduce the panelists, so I'll just introduce myself as well. So my name is Ankita. Thank you everyone for joining the session today. So I am the regional manager for the African region, and currently I lead the public webinars in FRAPE as well. And I've been with FRAPE for the last 3 years now. Earlier with corporate services. Now I look into African market in totality as a regional manager. So with me, I have the entire Agile Technica team. So, and their team members are joining us today. So from their team, we have Mr. R.V. Budirato and Fadila Surya Utami. Mr. R.V. comes with 10 years of professional experience in the IT field as a software engineer and Agile delivery lead as well. He is more than capable of delivering the right product for the customers. And his latest venture is Agile Technica, and they are all registered bronze partner as well. So this company is specialized in this building high performance IT solutions such as ERP, e-commerce, and medical management systems for various customers. So with the company's multinational leadership expertise, they can help businesses with their digital transformation as well. So he will be the presenter for today's webinar as well. And with him, we have even Ms. Fadila Surya Utami. She's an IT and sales consultant with Agile Technica. She comes with experience in tech company for consulting ERP system and is experienced in understanding clients' needs in complex business environments and delivering tailored solutions. She has a proven track record of building and nurturing client relationships and collaborating cross-functionally to achieve business objectives. So we welcome the Agile Technica team and appreciate their efforts in putting together for us this webinar today. So over to you, Arvi and Fadila. Maybe you can speak a bit about yourself before we start, and then we can dive into the topic of discussion. Okay, hello everyone. Okay, thank you Ankita for the opening speech. Okay, so we can start in bahasa. My name is Fadila, sales in Agile Technica. So we can start in bahasa Indonesia ya. Okay. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore hadirin semua, Bapak Ibu rekan-rekan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, diberi banyak keberkahan serta kelancaran untuk acara webinar pada sore ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada pihak FRAPE Technologies yang telah memberikan kesempatan kepada Agile Technica untuk menjadi penyelenggara dalam pelaksanaan webinar pada kali ini. Kemudian saya haturkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah mengikuti webinar ini. Semoga apa yang kita laksanakan dapat memberikan insight terbaru serta bisa mengoptimalkan bisnis Bapak Ibu semua dengan proses digitalisasi menggunakan ERP Next. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fadila Utami, biasa dipanggil Dila sebagai Sales and Marketing di Agile Technica. Tadi sebagai informasi, tadi yang melakukan opening speech yaitu Bu Ankita sebagai perwakilan dari pihak FRAPE. Baik, kita sneak peek sedikit sekilas tentang Agile Technica. Agile Technica merupakan perusahaan IT consultant sebagai pengembang software ERP bagi para pelaku bisnis dan kami juga merupakan official partner dari FRAPE Technologies. Oke, Agile Technica ini berlokasi di Gading Serpong dan berdiri pada tahun 2019. Mungkin nanti rekan Bapak Ibu bisa main-main ke kami di Universitas Multimedia Nusantara ya, tepatnya boleh silahkan datang. Lalu kami ini juga fokus di beberapa bidang, terutama di agriculture, di distribusi, manufacturing, dan juga kita bergerak di bidang healthcare juga. Baik, sebelum kita mulai acaranya, akan saya bacakan untuk urutannya. Yang pertama itu pembukaan oleh MC dan juga perwakilan dari FRAPE Technologies. Kemudian perkenalan pembicara kita pada sore kali ini. Lalu ada penyampaian materi, lalu ada sedikit tanya jawab, dan penutupan oleh MC. Serta di akhir acara harapannya nanti Bapak Ibu bisa untuk on cam ya supaya kita bisa foto bersama.
Oke, baik. Sesi selanjutnya yaitu perkenalan untuk pembicara kali ini. Pembicara kali ini sangat menarik, Bapak Ibu sekalian. Pembicara ini bernama Alphonsus Arfi Prabdipta Budiarto, biasa dipanggil Arfi. Kemudian untuk gelarnya MBIT atau Magister of Business and Information Technologies, kemudian Bachelor Applied Science, terutama di Computer Science. Beliau ini merupakan lulusan dari Royal Melbourne Institute of Technology, berada di Australia, dan beliau merupakan CEO of Agile Technica. Nah, beliau ini sudah berpengalaman di dunia IT selama kurang lebih 20 tahun, sehingga menarik untuk kita dengar ya untuk pembicara kali ini. Lalu selanjutnya kita segera masuk ya ke acara inti untuk penyampaian materi oleh Pak Arfi. Selama penyampaian materi, Bapak Ibu semua bisa untuk mengirim pertanyaan lewat chat box yang ada di Zoom beserta dilampirkan untuk nomor teleponnya karena kita akan ada hadiah menarik nih Bapak Ibu kalau pertanyaannya unik gitu. Ya, baik. Oke, mungkin langsung saja ya untuk penyampaian materi kepada Pak Arfi, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, selamat siang, sore ini ya. Selamat sore semuanya, semoga sehat-sehat semua ya. Suara saya terdengar jelas ya, Fadila? Jelas ya? Terdengar jelas. Oke, siap. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin silahkan ditaruh di chat box juga bisa kalau sambil jalan ya, supaya kalau misalnya kepikir apa bisa langsung kita diskusikan nanti ya. Sekarang saya akan share screen sebentar ya. Oke. Sudah terlihat screen-nya ya? Terlihat. Oke, jadi topik hari ini adalah unlocking next level business with ERP Next ya. Jadi saya langsung aja, sebenarnya kenapa sih kita mau go digital atau upgrade gitu ya. Jadi ini diskusi hari ini tuh sebenarnya untuk perusahaan yang baru go digital maupun perusahaan yang sudah pakai sistem tapi ingin upgrade ya, sebenarnya begitu ya. Pertama itu sebenarnya untuk increase efisiensi ya, menambah efisiensi dari bisnis tersebut, yaitu mengurangi waste, mengurangi pembuangan sebenarnya. Jadi pembuangan itu apa aja, bisa aja waktu, storage gitu ya, atau kerjaan yang berulang-ulang terus gitu ya. Nah, storage sendiri itu juga lumayan kalau misalnya bisnis ini masih paper based. Simpan kertas saja itu sebenarnya sudah cukup mahal, bisa-bisa ya, per tahun itu bisa jutaan sampai M gitu kalau sampai saking banyak ya, kalau sampai semua invoice disimpan itu bisa sewa warehouse sendiri, dan itu memang true story by the way. Nah, scalability, gimana caranya kita tumbuh bersama bisnis ini, sistem ini, better decision making ya. Sebenarnya kalau kita dalam bisnis kalau mau melakukan decision, mengambil keputusan, kita harus mengambil menggunakan data gitu ya. Nah, sistem yang baik itu sebenarnya yang datanya gampang diambil gitu ya. Mengurangi human error ya melalui berbagai macam lah, validasi, workflow dan lain-lain gitu. Mengurangi cost, lagi-lagi operational cost, dan enhance data security. Nah, kebetulan ini di Indonesia lagi marak nih soal security ya. Ada problem di berita-berita itu. Nah, ini kita kalau mau go digital, might as well kita go digital dengan sistem yang memang bagus dan memang sudah secure gitu ya, baik dari segi software maupun infrastrukturnya. Nanti saya jelaskan. Nah, terus kenapa ERP Next? Sebenarnya kan banyak ERP yang lain nih. Nah, ini top 3 ya, top 3 dari advantage dari ERP Next. Kenapa customer kita tuh pilih ERP Next gitu. Nah, yang pertama itu yang paling hebat itu nggak ada license per head gitu. Problemnya dengan license per head itu, kadang-kadang kita kalau di dalam suatu perusahaan itu ada beberapa orang memakai ERP tapi hanya jadi orang yang sekedar approve gitu. Nah, kalau misalnya tahu-tahu kita ada 10 orang buat approve aja dan nggak pakai apa-apa, itu sudah terhitung license gitu.
Ya, itu problem dan kita recognize problem itu. Makanya di bisnis modelnya ERP Next ini kita tidak ada license per head. Ya, cost-nya itu basically project cost, cloud cost gitu, ya infrastructure dan support gitu. Tapi nggak ada license per head. Jadi kalau misalnya kita punya satu cabang, kita buka 2 cabang, 3 cabang, 4 cabang, itu bukan terus kayak berkali-kali lipat harganya gitu. Nah, terus complete modules out of the box. Nah, ini tuh jarang sekali ya. ERP system nggak ada license per head, nggak ada license per modul. Ini semua udah ada gitu ya. Mungkin kecuali yang ini yang custom punya kita ya, Bertech Poultry Management System khusus untuk industri unggas gitu. Ya, jadi itu cukup custom. Dan yang ketiga itu extreme customizability. Nah, kadang-kadang kalau kita pakai sistem-sistem tertentu, ERP tertentu, itu kadang susah mau dirubah. Kadang mau tambah field aja itu udah susah gitu. Nah, di sini nih bisa dijalankan modifikasi yang cukup ekstrim gitu. Bahkan karena itu kita ada di industri macam-macam nih. Ada unggas, ada industri manufacturing, terus ada industri medical dan lain-lain gitu. Yang aneh-aneh kita ada semua gitu. Yang quite niche kita ada semua. Jadi ini tadi ada yang raise hand, mungkin boleh ditulis di chat dulu ya, nanti kita bahas habis ini. Karena kemungkinan beberapa hal yang ditanyakan ada di presentasi ini gitu ya. Nah, sebenarnya saya kalau explanation sebenarnya saya suka yang praktikal aja gitu ya. Jadi kita bikin sebuah case study di contoh kita ini. Case study. Jadi contohnya ya, ini fiktif lah ya. Contohnya kita bikin suatu company yang tujuannya adalah manufacturing komputer lah gitu ya. Kebetulan contohnya komputer karena saya tahunya ngerakit komputer. Dan kita bikin bisnis komputer untuk bisnis dan e-sport contohnya gitu. Ini kita punya assembly line dan kita punya komponen yang di-source dari supplier-supplier yang berbeda. Nah, ini saya akan jelaskannya mungkin agak cepat ya untuk hemat waktu. Nanti kalau ada pertanyaan kita discuss. Kalau misalnya pertanyaannya lebih mendalam lagi, kita buat janji aja untuk discuss lah gitu ya, lebih dalam. Biasanya kalau kerja sama kita biasanya first contact, terus kita ada biasanya kita ada free ini ya, pre-sale consultation lumayan panjang, lumayan dalam juga, kita analyze your business gitu supaya kita bisa discuss apa yang dibutuhkan. Anyway, nah sebuah bisnis itu butuh apa sih? Contohnya nih, kita contoh ini cyber PC engineering namanya gitu, jual komputer gitu. Nah kita butuh jualan, obviously, selling. Kita butuh buying, kita butuh accounting karena kita pengen tahu kan profit and loss dan lain-lain gitu. Terus kita butuh yang cukup spesifik, manufacturing gitu ya. Ini dimana sistem yang bukan ERP biasanya nggak punya. Jadi kita juga butuh inventory, stock tracking, warehousing gitu. Kita butuh lapor pajak tentunya. Ya mungkin sesuatu yang sangat penting lah gitu untuk bisnis gitu. Nah, kebetulan kita udah modifikasi juga ERP Next ini dengan FC kita sendiri untuk Indonesian style gitu. Jadi udah cocok sama DJP. Ya, dan yang terakhir adalah human resource management gitu. Ya, di contoh kita kebetulan kita pakai HR. Oke. Oh, sorry. Suaranya nggak jelas ya? Mungkin saya agak deketan aja. Sudah lebih jelas belum? Oke, sorry. Thank you ya. Nah, jadi intinya gini, ini ada starting point kita ya. Sebenarnya ERP Next itu very simple to start ya gitu. Yang pertama itu kan kita mesti install ERP Next, dan biasanya kita sebagai konsultan itu kita akan bantu lah gitu ya. Kita akan bantu untuk install ERP Next ini. Yang step 2 tuh setup accounting, step 3 setup stock settings, lalu 4 itu master data, nanti kita tunjukin semua, dan opening entry kalau ada. Mungkin ini kalau yang udah pakai sistem ngerti soal opening entry, tapi kalau yang belum pakai mungkin saya jelaskan sedikit nanti.
Terus step 6 tinggal start ERP Next. Nah, ini kalau semuanya stok, tidak dirubah-rubah, ini sebenarnya dalam sekitar sebulan sampai 3 bulan aja bisa live, tergantung size bisnisnya gitu ya. Tapi yang paling interesting ini, untuk install ERP Next, kita tuh menggunakan cloud yang di-provide oleh si principal kita ya, which is Frappe gitu. Nah, kenapa kita pakai Frappe Cloud ini? Karena dengan Frappe Cloud ini kita bisa ready dalam bisa kurang dari 1 jam aja udah ready sebenarnya. Ini contoh interface-nya seperti ini. Tapi biasanya kita yang ngurus lah ini, gitu ya. Jadi sebagai customer nggak perlu bingung. Ya, cuman memang kalau ada kebutuhan khusus itu kita pakai cloud lain juga bisa, gitu. Kita ada beberapa partner juga. Ya, ada cloud di AWS, Datacom, DigitalOcean dan lain-lain gitu ya. Bahkan ada yang punya data center sendiri gitu. Jadi kita set up lokal karena beberapa klien mereka memiliki security policy ya mungkin ya, terutama kalau perusahaan negara gitu ya. Jadi ada yang memang pakai data center sendiri. Tapi kalau untuk customer in general kita suggest-nya pakai Frappe Cloud karena semua udah diatur sama mereka, deployment sampai security dan backup ada semua. Nah, step 2 itu kita set up accounting. Nah, chart of account-nya ini sudah ada yang default untuk chart of account Indonesia. Tapi kalau misalnya punya sendiri, itu bisa di set up sama-sama dengan kita. Gitu. Di set up sendiri aja structure-nya. Atau kalau memang udah punya structure yang udah ada, bisa aja kita import. Ya, jadi nggak usah ngetik satu-satu tuh nggak usah. Nah, yang kedua, ini accounting setting. Accounting setting ini gampang, ya, semua default. Jadi untuk misalnya akun COGS gitu, akun bank, akun penerimaan itu semua bisa default, tapi nanti juga bisa di custom, gitu ya. Per item atau per gudang atau gimana ada settingannya gitu. Tapi defaultnya gampang di setup. Nah, ini stock settings ini very interesting. Ya, karena ini sangat-sangat fleksibel stock settingsnya di ERP Next. Terutama warehouse structure-nya, ini saya suka banget. Karena warehouse structure ini biasanya kita mau nge-structure di sistem sehingga mirip dengan fisiknya kita. Gitu ya. Jadi ada valuation method juga macam-macam di sini. Nanti kita jelasin. Ya, warehouse structure seperti ini. Jadi basically itu seperti pohon di sini ya. Nested. Dan ini yang interesting ini nested-nya ini bisa sampai kayaknya hampir unlimited. Saya ada yang nested sampai 10 level aja bisa gitu. Ya. Sampai nge-track ini barang ini ada di gudang mana, barang ini ada di shelf mana, di kotak mana, di amplop yang mana gitu. Ya itu ekstrimnya lah gitu. Nah, terus kita tinggal setup master data, habis itu master data tuh ya item, supplier, customer, dan ini nggak usah import satu-satu by the way, nggak usah ketik satu-satu karena bisa diimport. Ya, langsung aja import pakai CSV atau Excel. Nanti dibantu sama konsultannya kita. Dan ini yang step 5, ini opening entry. Nah, opening entry ini terutama kalau orang accounting atau orang yang sudah pernah transisi sistem pasti akan tahu gitu ya. Karena kalau kita pakai sistem baru bukan berarti hutang piutang kita ngilang kan. Bukan berarti uang kita di bank nggak ada gitu. Jadi ini semua data opening itu bisa dimasukkan ke dalam sistem ini. Terutama kalau sistemnya cut over. Gitu ya. Jadi misalnya awal tahun kita transisi, semua data yang dari tahun-tahun sebelumnya kita carry over gitu. Lalu kita masukkan ke dalam sistem. Cukup gampang dan ini biasanya kita bantu ya, terutama dalam tahap mencari data di dalam company-nya sendiri gitu. Nanti kita bantu lah gitu sama konsultannya kita. Oke, anyway, di contoh kita ini si sistem ini kan sudah terbentuk nih yang basicnya nih. Nah sekarang kan kalau ingat tadi kan company kita ini manufacturing gitu ya, manufacturing. Jadi kita mesti start manufacturing.
Nah, hal pertama di manufacturing biasanya itu adalah bill of material. Bill of material itu seperti resepnya, kayak resep kue lah gitu ya. Ya, kalau misalnya komputer itu gimana sih barang-barang apa aja yang perlu kita procure, kita assemble supaya jadi komputer. Kalau misalnya pakan ternak, sebenarnya tuh apa aja sih bahan-bahannya supaya bisa jadi pakan ternak gitu. Ya, contohnya kayak gandum, jagung, konsentrat, dan lain-lain gitu ya. Mungkin ada vitamin-vitaminnya segala gitu, protein dan lain-lain. Nah itu jadi kalau digabung jadi suatu pakan ternak misalnya gitu. Nah di sini nih the good news ini BOM kita ini support multi level, ya, multi level BOM. Jadi BOM itu bisa terdiri dari resep yang lain, ya, jadi kayak sub BOM gitu. Ya, ini contoh spesifikasinya nih yang saya bilang sub BOM ini seperti ini. Jadi ini kursornya kelihatan ya? Kursor kelihatan nih, oke. Sub BOM seperti ini, jadi contohnya kita mau bikin graphic workstation, ini barangnya. Nah ini ada sub assembly-nya nih, kita mesti bikin sub assembly dulu isinya ini, dan ini barang-barang yang dipasang di atas sub assembly tersebut gitu ya. Ini apalagi kalau kita industrinya otomotif, ini lebih panjang lagi karena kita juga pernah bantu industri otomotif. BOM-nya serem, lumayan ratusan sampai ribuan. Nah setelah kita bikin BOM, nah kita harus beli materialnya. Di ERP Next ini udah integrated semua nih. Jadi ada purchase order, purchase receipt, purchase invoice, ini semua udah integrated. Ya ini contohnya kalau misalnya bikin purchase order kayak gini. Di dalam sistemnya ini, ya ini kenapa penting banget di bisnis, supaya jangan sampai terjadi salah beli, salah harga, salah atau ya hal yang tidak diinginkan lah gitu ya, kayak kecurangan dan lain-lain gitu. Itu di sistem ini semua udah ada workflow-nya gitu. Dan workflow ini bisa disesuaikan banget dengan workflow company yang lain gitu. Jadi misalnya untuk bikin purchase order ini harus di approve sama manajer A, lalu harus di approve sama manajer B, lalu harus di approve sama kepala purchasing, misalnya kayak gitu. Itu bisa di setup semua di dalam sistem. Dan sequence-nya bisa beda-beda by the way. Jadi bisa cash before delivery atau cash after delivery gitu ya. Atau invoice before, invoice after gitu. Oke, nah kita sudah beli materialnya, sekarang kita mesti bikin. Nah kalau di manufacturing kita ada yang namanya work order gitu ya. Atau kalau di Indonesia nih surat perintah kerja gitu ya. Karena ini aslinya kan sebenarnya kertas, cuman didigitalkan. Nah SPK-nya ini seperti ini. Kita bikin work order, contohnya ini untuk bikin graphic workstation. Ya. Nah ini otomatis. Work order ini bisa kita bikin dari sales order atau langsung bikin work order terus langsung pilih pakai BOM yang mana gitu, karena kita tahu mau bikin item yang mana. Dia otomatis listing semua barang yang harus kita pasang gitu ya. Nah setelah work order itu terbuat, dia otomatis bikin job card. Job card itu kartu kerja ya sebenarnya gitu ya. Jadi job card ini akan di-assign ke karyawan-karyawan tertentu. Gitu ya. Jadi misalnya karyawan di bagian assembly A, di bagian assembly B gitu ini Mas. Ini contohnya kita job card untuk assembly basic motherboard gitu misalnya gitu. Nah, ini udah ada semua nih, ada scrap item, ada operation and workstation gitu. Jadi bahkan waktu kerja pun kapan dia start, kapan dia stop itu semua terrekord di dalam sistem. Gitu ya. Tujuannya supaya nanti costing COGS semua juga dikalkulasi secara otomatis. Gitu. Nah, yang banyak ditanyakan kalau dalam bisnis terutama manufacturing itu gimana nih? Kita tahu harus bikin berapa sebenarnya alat-alatnya kita gitu. Ya produk kita nih harusnya bikin berapa gitu. Nah di ERP Next ini sudah ada production planning namanya. Ya. Ini optional, bisa dipakai bisa enggak. Ya, production planning ini
berguna untuk ambil semua, contohnya di sini, semua sales order yang masih hidup, kita ambil, lalu dia akan otomatis kalkulasi. Harusnya bikin barangnya berapa, harusnya bikin sub assembly berapa, materialnya butuh apa aja. Gitu ya. Jadi ini udah dibantu yang seperti begini ya. Nanti kalau detailnya sih mungkin harus didemoin secara mendalam satu-satu gitu, karena kalau kebetulan ada yang manufacturing bisnisnya bisa aja kita demoin satu-satu. Kita banyak demo, bahkan beberapa hari yang lalu kita barusan demo di Jogja. Cross country kita. Nah, ceritanya ini udah bikin barangnya, kita mesti start jualan. Nah, kalau kita start jualan gimana? Gampang. Di dalam ERP ini gampang banget. Start jualan kita udah ada sales order, sales invoice, udah ada delivery note, surat jalan. Nah, ini semua juga lagi seperti yang saya bilang ya, semua ada workflow-nya ya, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan lah, terutama human error gitu ya. Bahkan misalnya sales order gini, kalau misalnya kita mau kasih diskon gitu ya, itu kita bisa program nih supaya kalau diskonnya di bawah berapa persen atau hasilnya di bawah berapa rupiah gitu, itu semua bisa gitu. Atau misalnya kalau diskonnya di atas, itu harus di-approve sama siapa gitu. Ya, same thing dengan kalau misalnya jual ke customer, ternyata kredit limit dia udah kena nih gitu. Nah, itu bisa kita set up ini role mana yang bisa nge-break kredit limit itu secara temporary gitu ya, sementara. Ya, karena hanya karena si customer ini nge-break kredit limit itu belum tentu kita tolak gitu ya. Itu kan kebijakan bisnis aja gitu ya. Jadi ini selling ya gitu. Ya sellingnya sebenarnya sih mudah gitu, dan ini printing template ini cukup penting karena terutama di Indonesia ini nggak semua digital ya. Jadi printing template ini penting, dan ini very interesting karena di ERP Next ini printing template bisa di custom segimanapun gitu ya. Dan bahkan customer kita mau ada yang pakai laser jet printer, ada yang pakai dot matrix, itu semuanya bisa gitu. Yang penting kita sama-sama discuss ya satu sama lain gitu. Ya, ini penting karena ini bisa ngehemat waktu lah basically gini. Ya, jadi nggak usah terlalu bingung kalau misalnya mau ngeprint harus gimana di layout lagi gitu dan lain-lain, nggak perlu gitu. Oke. Nah, ini di mana decision making sangat terbantu. Ya, reports dan analytics di dalam sistem kita. Contoh yang paling penting itu profit and loss report. Nah, profit and loss report ini contoh aja ya, jadi angkanya fiktif lah gitu. Ini profit and loss report ini bisa di-generate kapan aja, basically. Bisa difilter by bulan, quarter, atau setengah tahun, atau 1 tahunan gitu. Dan yang interesting, karena ERP Next ini support multi company, ini nggak ada di presentasi ini, tapi sebenarnya dia support multi company. Jadi misalnya kita punya 2 company, 2 perusahaan, dan accountingnya berbeda nih 2 perusahaan ini ya. Kita pisah bukunya, itu tetap bisa jalan di sistem yang sama dengan permission tertentu gitu ya. Dan nanti kalau report bisa dikonsolidasi. Jadi secara grup kita tuh sebenarnya profit and loss berapa. Secara company kita profit and loss berapa gitu ya. Nah, ya selanjutnya ini ada ya the usual financial report. Ada cash flow, ada balance sheet juga ada. Lagi-lagi ini semua bisa dikonsolidasi. Nah, ini penting. Account receivable gitu ya. Bisa langsung ditarik account receivable reportnya, dan ini ada agingnya juga gitu, which is sangat penting gitu, sehingga kita tahu ini tuh sebenarnya yang udah nunggaknya lama tuh siapa gitu, sehingga kita bisa atur collection strategi kita seperti apa. Accounts payable itu juga penting, jadi kita supaya kita tahu lah ya supplier mana yang harusnya kita bayar duluan gitu. Ya ini penting, dan ini bisa di setup sendiri, misalnya nggak pengennya 0 sampai 30 tapi 0 sampai 14 gitu ya, tinggal diganti aja sendiri di sini.
Dan ini yang khusus yang baru keluar ini juga nih financial ratio. Financial ratio ini otomatis juga keluar, misalnya kayak debt to equity ratio, gross profit, net profit ratio dan lain-lain gitu. Ya obviously karena ini database-nya nggak lengkap karena ini demo sistem. Jadi ini ada yang 00 dan lain-lain. Tapi kalau ini sudah perusahaan sungguhan dia otomatis pasti. Gitu ya. Jadi financial ratio tuh kayak health check ya gitu ya. Jadi ini tiap hari dilihat juga ada baiknya gitu. Dan ini laporan-laporan ini ada terus. By the way ini most laporan di sini itu bisa dibuat supaya dia auto email setiap hari, setiap minggu gitu. Jadi kalau saya sendiri juga ada auto email misalnya ya, karena kita project based jadi saya selalu tiap hari dapat auto email project-project kita ini budgetnya sudah kepake berapa gitu. Sehingga saya bisa kontrol. Nah ini juga very interesting. Ini adalah demand forecasting. Ini ya. Jadi berdasarkan data yang sudah ada dari 3 tahun ke belakang, itu ini pilihannya 3 tahun ya, tapi bisa 6 tahun dan lain. Tapi kalau sistemnya baru mungkin 3 tahun gini. Ini contohnya ini company yang baru transisi, jadi datanya baru berapa bulan terakhir. Tapi ini kita sudah bisa forecasting lah. Ya, berdasarkan aktual data, nanti ini kira-kira demand untuk produk tertentu tuh berapa gitu loh. Jadi kita tahu nih kapan sebaiknya kita beli atau kita manufacture suatu barang. Gitu. Dan ini production planning report juga ada. Ya, jadi misalnya yang tadi tuh, misalnya kita berdasarkan sales order, berdasarkan barang datang, material datang dan lain-lain. Ini sebenarnya kita ini productionnya akan seperti apa gitu. Ya expectednya seperti apa. Dan ini nggak saya bahas semua karena ini saya tunjukin aja nih beberapa yang interesting. Ini report ini luar biasa banyak. Ya, kayaknya ada 100 lebih di dalam ERP Next. Dan plus kalau misalnya report-report yang udah ada ini kayak kurang cocok gitu. ERP Next ini juga punya business intelligence tool gitu ya. Sehingga kita bisa connect ke Frappe Insight namanya. Frappe Insight itu seperti Power BI atau Tableau gitu sebenarnya. Jadi ya customer kita ada yang pakai Power BI, ada yang pakai Tableau, sambung ke reporting servernya, database server. Nah, yang terakhir sebenarnya kalau kita mikir loh, terus gimana tentang human resource nih? Kita kan orangnya banyak nih di dalam company nih, kita mesti ngatur satu-satu gitu. Nah, kita nggak perlu khawatir. Ya, karena di ERP Next ini sudah ada semua. Human resource, ini ada employee onboarding dan exit. Jadi misalnya untuk employee baru gitu, mau di training apa, mau di interview apa gitu, ini semua sudah ada dalam sistem. Ya, dan misalnya exit, leave, PHK, exit interview, ini semua udah ada. Expense claim, ya untuk klaim pengeluaran, cash advance, employee shift, attendance, semua itu sudah ada di sini di dalam sistem. Ya, secara core sudah ada. Nah ini spesial yang punya kita sendiri, ini ada yang namanya teman HR. Ya, kenapa kita buat ini walaupun di dalam ERP Next sudah ada, karena kita mau bikin lebih gampang aja sebenarnya gitu ya. Dan kita udah adjust untuk hukum dari human resource-nya di Indonesia gitu ya. Labor law-nya itu udah disesuaikan untuk pajak-pajak dan untuk ya macam-macam lah untuk tier-nya. Kan kemarin juga baru diganti tuh pajaknya pendapatan ya. Berapa persen dan lain-lain gitu. Ya, jadi ini ada custom mobile app-nya kita, which is very interesting gitu. Aku bilang sih teman HR ini kita seperti virtual HR, personal assistant. Soalnya gampang sekali. Jadi kita misalnya mau attendance, kita tinggal pencet attendance. Kita mau timesheet, kita pencet timesheet. Ya, kita mau libur, bisa di booking dari sini. Mau overtime, bisa di booking dari sini. Mau download slip gaji, bisa di booking dari sini. Jadi nggak usah bilang ke HR gitu, self service semua. Sehingga lebih efisien karena kita mengurangi job load HR tim kita sehingga mereka bisa fokus ke hal-hal lain yang lebih penting. Contohnya untuk upskill timnya, untuk coaching timnya gitu ya.
Ini contohnya nih, kalau timesheet on demand seperti ini, ya. Dan ini yang paling interesting, ini payroll. Ya, ini buat orang yang kerjaannya ngegaji tiap akhir bulan, ini udah kerasa banget pasti payroll. Apalagi kalau staffnya ada ratusan ribuan, lumayan kerasa banget nih. Jadi ini tujuannya kita sudah di streamline sesuai dengan payrollnya Indonesia gitu. Ya, jadi dari salary structure sampai payroll entry sampai kalkulasi sampai ke payment entry-nya juga kita automate. Jadi ini nyambung ke accounting sistemnya di ERP Next itu. Ya, again, tujuannya nih supaya gampang lah. Ya, dan yang terakhir ini ada tax gitu. Ya, siapa yang tidak familiar dengan tax itu nggak mungkin. Ya, kalau kita bekerja di bisnis kita kena pajak pasti. Gitu. Ya sebenarnya kalau kena pajak bagus, artinya ada untungnya. Tapi ini develop specifically buat Indonesian tax gitu ya. Jadi nanti ada tax number importer dari DJP gitu. Terus kita bisa auto assign tax number. Jadi tax number yang dari nomor faktur pajak itu bisa otomatis ditempelin ke invoice-invoice yang udah ada di dalam sistem. Jadi nggak usah manual gitu ya. Dan nanti kalau sudah itu akan diekspor ke CSV gitu, supaya bisa langsung upload ke software e-faktur gitu. Dan ini benar-benar mengurangi kerjaan gitu. Kalau ini manual setengah mati, karena ini sendiri kita pakai juga nih setengah mati kalau manual. Ya, jadi ini cocok untuk customer yang dengan NPWP maupun yang tidak ada NPWP, karena kadang ada company yang ada retailnya, ya itu kan nggak mungkin dong kita NPWP semua orang dimasukin. Jadi itu ada yang pajak digunggung juga udah support. Ya, itu tournya begitu. Kira-kira kalau untuk setup secara cepat sebuah perusahaan dari nol sampai jalan, termasuk HR, termasuk pajak, itu seperti itu kira-kira. Ya, tapi tentunya semua harus dianalisa dengan baik lah, gitu ya, supaya nggak ada yang salah. Dan ini sedikit lasting saja sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Jadi core offeringnya kita itu yang pertama tentunya ya, seperti yang dijelasin sama partner kita tadi, Ankita ini, kita nih ERP, obviously. Kita setup ERP untuk ERP Next, udah termasuk semua lah. Analisa, setup, customization, terus support dan lain-lain. Terus ada custom software development. Ya ini kita frameworknya biasanya tetap pakai frameworknya Frappe yang basisnya ERP Next untuk software yang tidak ada hubungannya dengan ERP sebenarnya. Bahkan kita ada project pakai softwarenya Frappe ini tapi untuk middleware only gitu ya. Jadi untuk data processing only gitu. Itu juga bisa gitu. Dan ini yang specializationnya kita di Bertek namanya, untuk ayam petelur, layer farm management system. Terus juga ada contract farming management system, kemitraan ya kalau di Indonesia namanya. Itu cukup interesting karena jarang ERP yang integrated banget untuk kemitraan. Dan ini udah beberapa pakai dan jalan. Sudah live. Nah, yang selanjutnya ini ada rumah potong ayam atau poultry processing ya kalau bahasa Inggrisnya gitu. Ini juga cukup interesting, ini sangat spesifik juga karena ini untuk ngitung COGS dan lain-lain gitu ya. Nah kalau rumah potong ini sebagai tambahan aja untuk manufacturing ya. Yang tadi kita sebutin itu discrete manufacturing, jadi itu manufacturing yang benda mati, sedangkan kalau ini proses manufacturing biasanya untuk benda hidup gitu ya. Yang keluarnya bisa lebih dari satu barangnya. Nanti kalau mau discuss lebih lanjut bisa kita ngobrol-ngobrol lah. Yang terakhir ada teman HR yang tadi saya tunjukin, payroll dan HRIS. By the way, ini HRIS sistemnya si ERP ini juga bisa nyambung ke hardware, bisa nyambung ke fingerprint panel segala gitu ya. Jadi ini very interesting. Gitu. Terus kita ada flexible support and maintenance, obviously setelah implementasi pasti ada support, tapi supportnya kita tuh nggak saklek gitu. Jadi supportnya kita adjust berdasarkan sebenarnya company ini butuhnya kayak gimana sih. Ya, karena ada orang yang butuhnya ditemani terus, ada juga yang butuhnya cuman weekdays, ada yang butuhnya 7 hari gitu, ya macam-macam.
Terus ada training tentunya. Jadi kalau di request kita bisa kasih ERP Next training juga. Gitu. Jadi ini teknologi stacknya kita. Buat yang interested in teknologi ini nggak semua ya by the way. Tapi ya mostly seperti ini. Itu Python based. Client portfolio kita seperti ini. Banyak enterprise sudahan yang pakai kita dengan berbagai macam complexity. Ini kita juga pernah CSR dan training agile methodology juga gitu. Agile methodology itu sesuatu ya framework kerja yang memang kita pakai sendiri gitu. Jadi kita dulu kasih training. Cuman mungkin karena project kita semakin banyak jadi kita sudah mengurangi service trainingnya kita buat agile. Dan ini yang sebelah sini ini yang custom. Custom tapi tetap pakai softwarenya ERP Next dan Frappe. Gitu. Jadi mungkin sekian aja supaya nggak terlalu capek ya karena ini begitu banyak information yang kita jelaskan ya gitu ya. Biasanya kalau training ERP, implementation ERP itu bisa 6 sampai 12 bulan. Tapi ini kita go through in 40 minutes or 45 minutes gitu. Jadi ini makanya untuk lebih lanjutnya kita discuss privately juga bisa gitu sih sebetulnya. Oke, mungkin kasih ke Fadila lagi ya, saya mute sebentar. Baik, terima kasih banyak Pak Arfi atas penyampaian materinya. Sangat-sangat menarik ya Bapak Ibu sekalian bahwa kita jadi tahu bahwa ERP sistem terutama ERP Next ini tuh benar-benar ERP yang sangat didesain untuk kita semua dan semua itu sudah terintegrate ya. Jadi memang sangat didesain untuk bisnis-bisnis yang memang mau digitalisasi seperti itu. Baik, ini di chat sudah ada beberapa pertanyaan nih Pak Arfi. Saya sudah pilih yang menarik nih. Oke, boleh dari pertanyaan pertama nih. Wah, ada yang memuji nih, teman HR payroll looks really nice, Pak Arfi. Oh, waduh, Nah, senang kita. apakah teman HR ini include dalam ERP Next atau sistem subscription atau beli putus sistemnya? Mungkin boleh Pak Arfi dijelasin. Oh ya, oke. Kalau yang teman hari ini memang spesifik ya. Jadi ini kalau ini sistem subscription, kayak gini ada license ya. Karena ini memang sesuatu yang kita develop dari ground up. Tapi ERP sendiri nggak ada license-nya gitu. Jadi bisa aja ini untuk tim tertentu yang pakai tapi yang lain nggak pakai gitu juga bisa gitu. Ya, jadi license-nya kita juga slot bukan terus 1 berapa, 2 berapa, 3 berapa gitu. Up to berapa, up to berapa gitu. Dan ini bisa kita sesuaikan. Itu tergantung kebutuhan. Gitu ya. Jadi nanti biasanya sih kita cari tahu dulu bersama sales consultant kita mungkin sama si Dila ini atau ada satu lagi di tempat kita yang beberapa konsultan lain gitu ya. Nanti bisa didiskusiin sebenarnya butuhnya seperti apa sih gitu. Karena kalau butuhnya seperti apa biasa kita adjust gitu ya. Tapi tetap ada subscription fee-nya gitu kalau untuk teman HR. Sebenarnya bukan subscription ya, lebih ke license sih gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Arfi atas jawabannya. Lalu ada nih dari Pak Milzam namanya. Nanti boleh dari Pak Milzam kalau misalkan ada feedback boleh on cam dan juga on mic ya. Jadi Pak Milzam ini bertanya, kapan sih waktu yang tepat dalam skala bisnis atau perusahaan itu untuk menggunakan ERP itu kira-kira kapan gitu? Waktu yang tepat khususnya ERP Next kita ini. Seperti itu, Pak. Oke. Iya, kayaknya kalau untuk menggunakan ERP ini sebenarnya justru kalau semakin awal di stage perusahaannya semakin baik sebenarnya ya. Karena semakin mudah untuk di setup gitu ya. Dan skala dari bisnis-bisnis yang kita bantu ini mungkin bisa dibilang sekitar medium to high to large enterprise ya. Gitu basically biasanya yang pakai ya gitu ya. Jadi tapi tidak tertutup kemungkinan ada beberapa yang memang dari kecil pakai terus jadi membesar gitu. Ya, karena sistemnya sendiri bisa grow sesuai dengan growth bisnisnya gitu. Ya, yang seperti saya bilang tadi the good news kalau yang ERP suite-nya, ERP Frappe itu kan gak ada cost per head gitu. Jadi kalau misalnya growing ya dia tetap bisa dipakai terus gitu. Ya, jadi skala bisnisnya biasanya sih
sekitar mid to large gitulah biasanya. Itu terjawab nggak Pak Ya, Milsan? Masih ada di sini nggak? boleh Atau Pak Ya, Milzan kalau misalkan ada eh, feedback kan? Ya. ya, terima kasih Mas, cukup menjawab sih. ya, oke. Nanti biasanya sih kita analisa dulu kok dengan maksudnya potensial klien gitu, kita selalu analisa dulu sebenarnya yang tepat tuh apa sih gitu. Tadi kan kita jelasin semua tuh sampai manufacturing ya. Tapi belum tentu orang butuh sampai segitu gede gitu. Itu belum semua lah gitu sebenarnya. Ya, jadi pasti akan kita jelasin, kita discuss, kita go through flow-nya semua, kita mappingin gitu, terus baru kita tahu, oh ini kayaknya butuhnya yang seperti apa, modul yang mana gitu, apakah butuh tambahan yang teman HR apa enggak gitu, atau butuh cloud yang kayak gimana, nanti kita sama-sama lah biasa gitu. Baik, terima kasih Pak Arfi atas jawabannya. Nanti Pak Milzam boleh nih kalau memang tertarik banget ya bisa mengunjungi www.agiletechnica.com ya supaya nanti bisa kita lebih lanjut gitu ya. Oke, terima kasih Pak Milzam. Ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Nih dari Farado Shofi, how about the localization tax? Jadi mungkin bagaimana sih cara kita untuk nge-set up pajak-pajaknya, terutama yang dari di Indonesia kan ada bukti potong, PPh 21, 22, dan yang lain seperti itu Pak. Ya, kalau untuk localization memang tadi sudah tadi sempat kita skim ya, gitu ya. Jadi kita memang ada modulnya sendiri untuk Indonesian taxation, gitu ya. Ada modul sendiri untuk Indonesian taxation. Dia sudah bisa ekspor ke DJP, udah di customize basically ya, gitu ya. If you will, kita customize, kita bikin app-nya dan itu sudah jadi, tinggal dipakai aja gitu. Nah biasanya sih kalau tax localization tergantung juga dengan line perusahaannya gitu. Kadang kalau perusahaannya di bidang agriculture atau di bidang distribusi atau di bidang medical mungkin gitu, itu bisa beda gitu ya taxation rule-nya. Jadi biasanya kita tetap discuss terus kita set up atau kalau perlu kita modify gitu supaya cocok gitu. Kalau misalnya ada kasus yang belum pernah kita ketemu lah gitu. Tapi most of the time Indonesian tax localization apps kita ini sudah support untuk Indonesia. Nanti bisa kalau lebih detailnya sih paling didemoin gitu biasanya dengan konsultannya kita yang khusus buat pajak. Gitu. Kebetulan kalau saya nggak khusus buat pajak. Oke, baik. Terima kasih Pak Arfi untuk jawabannya. Mungkin boleh rekan-rekan semua, misalkan kalau mau ada yang tanya langsung ya, boleh raise hand, boleh on cam, boleh on mic, nanti bisa ditanya langsung dan bisa dijawab langsung nih oleh Pak Arfi ya. Boleh raise hand. Oke, ke pertanyaan berikutnya, ini menarik. Ada yang bertanya, berapa lama biasanya migrasi data dari kita yang sebelumnya tuh belum pernah pakai sistem, lalu kita mau menggunakan ERP gitu Pak. Bagaimana sih lamanya migrasinya, step-step apa saja yang harus kita siapkan seperti itu Pak? Ya, ini very interesting ya. Pertanyaan very interesting. Gitu. Jadi biasanya tergantung ya, kalau sebenarnya kalau import datanya sebenarnya sih nggak lama gitu. Kalau import data dari CSV Excel ke dalam sistemnya sebenarnya nggak lama, mungkin less than a week bisa, kurang dari seminggu. Tapi biasanya yang lama itu mengumpulkan data-datanya, terutama kalau dari manual ya mungkin gitu ya. Jadi itu variety ya, cukup berbeda-beda waktunya. Kalau misalnya perusahaannya datanya rapi banget gitu ya, itu kita ada kasus di mana kita migrasi data tuh dalam sehari selesai, sehari 2 hari selesai, gitu ya. Dan dia nggak ada sistem tadi gitu, karena rapi sekali pembukuannya gitu. Tapi ada juga yang perlu kita bantu karena kadang-kadang kita cari opening entry, ditanya sekarang ini hutangnya atau piutangnya berapa sih gitu. Terus si customer ini nggak yakin gitu, bahkan nggak tahu gitu kadang-kadang. Dan ini kita sendiri harus bantu kalian gitu basically ya untuk mencari informasi yang tepat.
Nah kalau kayak gitu tuh bisa aja sebulan 2 bulan juga bisa untuk nyiapin datanya. Ya, jadi interesting point karena itu biasanya sebelum go live, kalau sama kita nih biasanya kita melakukan latihan dulu, kita practice run untuk go live. Misalnya kita mau go live tanggal 1 Januari gitu ya, misalnya gitu. Atau tanggal 2 Januari deh, satu kan pada libur ya. Tanggal 2 Januari, misalnya kita mau go live. Itu kita pasti udah latihan untuk go live pada Desember, November sama Oktober gitu. Jadi pada hari H itu kita tarik data opening untuk hutang, piutang, bank, kas, stok, semuanya tuh udah gampang gitu karena udah pernah latihan barengan gitu ya. Ya jadi to answer mungkin nggak ada satu jawaban yang pasti gitu, tapi lebih mungkin skala ya. Jadi kalau misalnya rapi banget sehari juga bisa. Tapi kalau misalnya dari sistem lama gitu bisa aja, dari sistem lama pun juga bisa lama loh, karena dari sistem lama bisa aja sistem lama itu ada kesalahan gitu, atau dari sistem lama mau pakai apa namanya, mau pindah ke chart of account yang baru misalnya gitu, nah itu bisa sampai ya 3 bulan, 2 bulan, 4 bulan itu juga bisa gitu, tergantung, itu semua tergantung. Jadi beda-beda setiap perusahaan. Oke, baik. Terima kasih Pak Arfi atas jawabannya. Kemudian ada nih dari Pak Bagas Nur Alim. Mungkin masih di sini ya Pak Bagas. Halo. Dari Halo, ya, oke. Saya bacakan dulu ya Pak Bagas untuk pertanyaannya. Izin bertanya, saya Bagas dari Bandung. Untuk saat ini ERP Next sendiri sudah ada reporting untuk kawasan berikat atau report bea cukai atau harus customized Pak dan bayar kembali. Seperti itu pertanyaan dari Pak Bagas. Report untuk bea cukai ya. Mungkin to some degree sebenarnya sudah ada report untuk purchasing gitu ya. Tapi mungkin kalau yang khusus buat Indonesia mungkin mesti kita analyze ya gitu ya. Lagi-lagi report-report itu rada-rada beda setiap company gitu. Karena kita juga ada company yang import gitu. Dan reportnya mereka lumayan berbeda satu sama lain gitu. Jadi biasanya sih harus kita analisa dulu gitu. Ya, tapi kalau out of the box banget yang udah pasti sesuai kayaknya ya, kayaknya sih nggak ada gitu. Jadi harus disesuaikan. Tapi kalau report di ERP Next ini kabar baiknya sih nggak susah untuk dibuat gitu ya. Asal kita tahu mau keluarnya seperti apa gitu. Baik, dari Pak Bagas, apakah ada feedback Pak? Boleh on mic? Apakah sudah terjawab? sudah terjawab Bu. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin izin bertanya lagi satu kali lagi Pak. Boleh. Boleh. Ya. Untuk traceability-nya sendiri itu untuk ERP Next sejauh mana sih Pak? Dari mulai pembelian bahan sampai ke work order sampai finish good, apakah itu juga bisa di tracing? Terima kasih. Oh iya, ya good question. Ya, bisa di tracing. Jadi tadi memang nggak saya tunjukin sih tadi ya, soalnya takut kepanjangan. Jadi sebenarnya kalau pas kita lagi beli barang, sourcing barang itu semua juga ada, bisa kita set batch number-nya, bisa kita set serial number-nya gitu. Nah, nanti barang-barang tersebut itu juga waktu kita pakai untuk manufacturing, untuk assembly gitu, itu juga kalau memang ada serial number, ada batch number, itu kita harus pilih anyway gitu. Ya. Dan barang yang keluar pun itu nanti ada apa namanya, bisa kita set batch number juga dan bisa kita set serial number. Jadi misalnya ada problem nih. Misalnya kita udah manufacturing terus ada problem di batch nomor segini ya, misalnya batch 1 2 3 misal gitu. Itu kita bisa tracing di dalam sistem. Batch 1 2 3 itu dulu dibuatnya pakai BOM yang mana. Jadi kita tahu resepnya yang mana kan. Dan itu pada saat itu batch itu dari work order mana dan barangnya apa aja gitu batchnya. Gitu sehingga kita bisa track lah untuk quality control. Dan di dalam sistemnya by the way ini udah inbuilt.
ada modul untuk quality control juga. Jadi pas terima tuh ada workflow-nya gitu ya, supaya kalau misalnya lolos quality control gimana, kalau nggak lolos gimana gitu. Ya, kira-kira gitu sih Pak Bagas ya. Pak Bagas. Apakah terjawab Pak Bagas? Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Bu. Iya, Sudah monggo terjawab. Pak, sama-sama. Ya, sama-sama Ya, Pak. sama-sama Pak Bagas nih. Kebetulan sudah dapat saya nomor WhatsApp Pak Bagas. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol Oh, lagi ya di iya lain iya. sesi ya. Tadi Mungkin ada yang minta sharing WA number kita ya? iya, ini saya Oh, udah udah ya. minta. Oh, Satu iya. lagi mungkin ya Pak karena waktunya sudah. Oh, gitu ya. Di Oke, Ups. Mungkin melanjutkan. mungkin nanti semua pertanyaannya kita Capture. tampung aja. Boleh. Dan nanti kalau misalnya ada namanya, nanti kita akan berusaha jawab personally ke orang yang tanya. Kalau misalnya nggak ada, mungkin kita coba masukin ke Instagram kita aja kali ya jawabannya. Betul. Karena pasti banyak orang lain yang tanyanya mirip gitu. Jadi kita masukin aja nanti. Oke, mungkin satu lagi gimana? Iya nih, boleh satu lagi. Mungkin yang ada di Zoom meeting ini Bu Ferawati ya. Bu Ferawati menanyakan di chat box sore izin bertanya Chatbox. mengenai nomor serial number yang sama bisa 2 tanggal expired. Halo Bu Ferawati. Iya, halo Bu. Ya, Halo, halo Bu. halo. Boleh dijelaskan kembali Bu terkait pertanyaannya? Jadi begitu, misalkan dalam satu nomor serial number itu kan pasti ada beberapa barang. Misalkan serial numbernya itu satu barang, anggaplah gelas serial numbernya satu. Dan ternyata gelas ini punya dua tangga expired. Apakah itu bisa dimasukkan di tangga expired? Kalau di sistemnya ini sebenarnya kalau serial number itu dia unik ya. Kalau serial number itu unik per barang gitu ya. Karena serial number ini kalau di sistem ERP Next itu lebih kayak nomor rangka mobil sebenarnya. Jadi setiap barang tuh beda gitu. Tapi kalau yang expiry-nya tuh ada di batch-nya sendiri gitu. Tapi memang untuk sementara batch numbernya hanya satu sih expiry-nya ya. Apabila memang beberapa barang ini punya expiry yang berbeda, biasanya sih kita split batch numbernya. Cuman again, ini something yang kayaknya cukup mungkin harus digali lagi gitu ya. Biasanya sih yang mesti kita gali lagi, kita discuss lebih lanjut. Sebenarnya itu kebutuhan core-nya itu apa sih sebenarnya yang benar-benar butuh. Jadi kalau sampai butuh ya di custom bisa gitu sebenarnya. Kira-kira gitu sih Bu Vera. Oke, terima kasih jawabannya. Sama-sama Bu. Oke, wah sangat menarik ya untuk question and answer sore ini dan kita juga beberapa sudah capture pertanyaannya. Mungkin nanti boleh kita jawab dan kita share ya di Instagram. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak semua boleh main-main nih ke website kita www.agiletechnica.com atau ke Instagram kita @agiletechnica_ itu boleh di situ. Baik, untuk pertanyaannya beberapa sudah saya capture. Oh ya, sama tadi ada dari Farado Shofi, untuk free trial account tersedia, saya tertarik mempelajarinya. Biasanya kita bisa kasih apa untuk testing site seperti itu ya? Bisa sih, biasanya kita bisa, mungkin kita discuss dulu gitu ya, sehingga kita bisa set up kan yang rada mirip itu dengan bisnisnya sendiri gitu. Jadi nggak terus buta, karena kalau Explorer sendiri memang agak besar sih ini sistemnya. Jadi biasanya kita guided exploration lah ya, anggap aja kita kayak tour guide deh gitu. Ya, seperti itu. Nanti mungkin dari Farado Shofi boleh main-main nih ke Instagram kita atau ke website. Nanti biar kita bisa tektokan lebih lanjut via WhatsApp dan kita terpisah ya untuk diskusinya ya. Bisa. Kalau misalnya mau main ke kantor juga bisa. Boleh banget main ke kantor, kita selalu open gitu, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Oke. Cuman paling kontak Fadila dulu ya. Iya, boleh kontak saya Takutnya dulu. kita lagi keluar. Iya, betul. Oke, gak terasa hadirin semua sudah di penutup acara. Mungkin sebelum kita tutup webinar pada sore ini, sedikit kita mau dokumentasi ya Pak ya. Mungkin dari Bapak Mungkin, Ibu boleh on cam. sorry, one more thing, ini dari Frappe Technologies-nya. Oke. Minta tolong nanti katanya nanti setelah session ini akan ada link ya
untuk feedback ya. Minta tolong diisi aja teman-teman semua gitu ya. Sehingga nanti next meetingnya kita atau next showcase kita bisa lebih bagus gitu. Apalagi kita mungkin ada kemungkinan kita akan melakukan yang physical gitu ya, untuk physical meet gitu ya in the next few months gitu ya. Jadi ya supaya improve gitu. Minta tolong isi aja feedback formnya gitu. Oke. Ya, Seperti boleh itu. untuk on cam Bapak-bapak, Ibu-ibu, mari kita foto bersama terlebih dahulu nih sebelum ditutup webinarnya. Diskusi yang sangat menarik sore ini ya. Boleh, saya kasih waktu 1-2 menit, boleh deh untuk on kameranya, di on cam. Maybe for Ankita or anyone in Frappe Technologies, we're just getting on cam to take a bit of picture for documentation. Yeah, I'm having my connection to be a bit weak, so I cannot take I can switch on my camera, otherwise the meeting will get over. Like if anyone Okay, yeah, can that's cool. switch on. Yeah. So I think thank you, Arvi and Fadila, to actually beautifully organize this event. And also the attendees to join the webinar and being very active in asking queries. Also, I want to just inform all the attendees that please do share your valuable feedback after the session. The link will just pop up. So your valuable feedback is really important for us to improve the future events as well. Maybe we can also have like we can have public webinars, like, or you can give us your valuable feedback. It will help the Frappe as well as Agile Technica to improve in our future events. Okay. Oh, okay. So cannot turn on the cam ya? Oke, mungkin Okay, that's okay. ya nggak apa-apa. Di sini nggak bisa on cam, tapi mungkin di lain sesi kita akan adakan pertemuan offline. Kita akan mungkin acara secara offline, atau Bapak Ibu semua boleh main nih ke kantor kita, atau nanti bisa main ke website, Instagram, atau menghubungi nomor marketing. Itu nanti bisa lah kita atur untuk pertemuan bersama ya. Baik, sekian untuk webinar pada sore hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu hadirin atas antusias diskusinya ya. Baik, kita tutup. Kurang lebihnya mungkin jika ada perkataan yang salah-salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan Selamat semua. sore. Link feedbacknya nanti akan keluar sendiri kok. Iya. Katanya sih begitu. Oke, terima kasih semua. Everyone. Terima Thank you. kasih. everyone. Thanks for your time. See you.